I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pertama, letak dan lokasi kerajaan Ternate dan Tidore. Secara geografi, kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Tahun berdiri kerajaan Ternate Tidore terdiri dari 2 kesultanan yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-19. Raja-raja yang berkuasa di kerajaan Ternate. 1. Sultan Zainal Abidin. 2. Sultan Bayanullah. 3. Sultan Hairun. 4. Sultan Babullah. 5. Sultan Sibori. Kerajaan Tidore. 1. Sultan Nuku. 2. Sultan Zainal Abidin. 3. Sultan Matahuddin M. Tahir. 4. Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Shah. 5. Sultan Ahmad Syaifuddin Altin. Awal mula, kerajaan Ternate didirikan oleh Ba'ab Masyur Malomo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam kejayaan Nusantara di kawasan timur, mulai dari abad ke-1 hingga abad ke-17. Hal ini karena wilayah Ternate yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Kerajaan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh sutradari pendiri kerajaan Ternate, Masyur Marlomo, yakni Syah Jati atau Muhammad Nakil. Kedua kerajaan ini bersatu karena kerajaan Tidore mengetahui bahwa selama ini Belanda berkhianat kepada mereka. Tujuan utama Belanda adalah ingin menguasai kerajaan Ternate dan Tidore. Dan akhirnya Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Belanda dengan bantuan Inggris. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Aceh, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sultan Nuku disebut The Lord of Fortune. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1584 Masehi, Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Salah satu bukti kejayaannya adalah Ternate berhasil menaklukkan pulau-pulau di wilayah perairan Nusantara, Filipina, bahkan sampai ke Kepulauan Mikronesia. Dengan mengusung misi Islamisasi, Sultan Babullah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Maluku. Dengan demikian, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajahan Belanda yang dibantu Inggris. Gemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Masa keruntuhan. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang telah dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate, dan strategi dan tata kerja yang teratur rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kondisi politik. Uli 5. Persekutuan 5 bersaudara ini dipimpin oleh kerajaan Ternate, meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambo. Uli Siwa. Persekutuan 9 bersaudara ini dipimpin oleh kerajaan Tidore, meliputi Halmahera, Jajilau, sampai Papua. Kondisi politik. Spanyol melakukan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi dan dapat terjadi perang antara kedua kerajaan tersebut. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Pada abad ke-17, Belanda datang ke Maluku dan terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis.
Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan kemudian menduduki benteng Portugis di Ambon dan berhasil mengusir dari Maluku pada tahun 1605. Kondisi ekonomi dan keagamaan. Ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat di kedua kerajaan tersebut yakni bergantung pada bidang pertanian dan perdagangan. Kenapa pertanian berkembang di daerah ini? Karena tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dan cocok digunakan untuk pertanian tanaman rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Keagamaan. Ketika didirikan oleh Bab Masur Malamo pada 1257 Masehi, Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum. Kondisi sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Ternate dan Tidore banyak dipengaruhi oleh para pendatang. Titik pengaruh Islam juga sangat terasa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Kehidupan budaya rakyat Kerajaan Ternate Tidore meliputi aktivitas perekonomian sehingga tidak banyak menghasilkan kebudayaan. Beberapa hasil kebudayaannya adalah Istana Sultan Ternate dan ritual Kalana Uci Sabea. Peninggalan Kerajaan Ternate Tidore. 1. Istana Kesultanan Ternate. 2. Masjid Jami Kesultanan Ternate. 3. Kompleks Pemakaman Sultan Ternate Tidore. 4. Senjata di Museum Kesultanan Tidore.